Halo, Mas Komunikasi Masa nih. Gimana kalau kita ada diskusi aja, biar nanti mantep. Boleh. Iro. Boleh juga tuh. Kalian masih ingat nggak sih fungsi media massa itu apa aja? Yang jelas ya. Jadi media massa itu punya 5 fungsi menurut Elvinaro. Fungsi media massa itu yang pertama, pengawasan. Media massa sebagai alat bantu khalayak untuk mendapatkan informasi mengenai tentang suatu bencana atau peristiwa. Nah, yang kedua yaitu penafsiran. Media massa itu bukan hanya sebagai pemasok fakta dan data, tapi media massa juga sebagai alat penafsir atau tanggapan sementara tentang suatu kejadian-kejadian penting. Nah, yang ketiga yaitu pertalian. Media massa dapat menyatukan khalayak yang homogen atau beragam menjadi satu masyarakat yang mempunyai satu tujuan atau kepentingan lainnya. Nah, yang keempat yaitu penyebaran nilai-nilai. Dengan cara media massa yang mewakili gambaran kepada masyarakat ditonton, apa yang didengar, apa yang ditonton, dan apa yang dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, yang terakhir nih, media massa itu berfungsi sebagai media hiburan, yaitu tujuannya untuk mengurangi ketegangan kita dari banyaknya simpang siur tentang berita. Nah, gitu fungsi-fungsi dari media massa. Aku tambahin ya, Santika. Kalau menurut Effendi tuh, kalau secara umum fungsi komunikasi. Jadi media massa ini memberikan informasi yang diartikan bahwasanya media massa ini adalah penyebar informasi kepada pendengar atau pemirsa. Yang kedua itu ada fungsi pendidikan. Secara tidak langsung, massa juga memiliki fungsi sebagai pendidikan terhadap anak-anak. Karena di dalam media massa itu edukasi nilai-nilai mempengaruhi dari media massa secara implisit terjadi pada editorial, iklan, dan sebagainya. Aku masih kurang ngerti nih tentang kepemilikan dan konten media massa. Teman-teman ada yang paham nggak? Tolong dijelasin dong dikit tentang kepemilikan dan konten media massa. Baik, San, ini aku akan jelaskan tentang kepemilikan dan konten media massa apa aja. Kepemilikan media itu bersifat kapitalistik. Analisis kepemilikan media yang bersifat kapitalistik akan dapat dijumpai jika berada pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam mengatur media dan pasar memegang kendali dalam semangat kapitalisme. Kepemilikan media dengan model media privat atau dengan kata lain media dimiliki oleh satu atau segelintir orang pemilik, model penumbukan X kepada konglomerasi dan monopoli media. Indonesia beberapa contoh konglomerasi dan monopoli tersebut dapat dilihat pada kepemilikan Jawa Post Group, MNC Group, Media Group, Bakti Group, Transmedia Group, Gramedia Group, dan Femina Group. Masing-masing memiliki lebih dari satu media dan bentuknya sangat beragam. Media Group memiliki jaringan televisi Metro TV sekaligus koran Media Indonesia. Jawa Post Group memiliki koran, tabloid, dan majalah. Kepemilikan media juga mempengaruhi muatan konten, muatan kerap membentukkan aspek pasar politik. Produk pemberian menjadi margin komoditas laba ekonomi sekaligus margin kepemilikan politik. Hal itu pada kasus terorisme mereduksi independensi institusi media. Saya selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika sebuah media dengan berani dan secara terus-menerus menampilkan pemberitaan yang kritis berbeda dengan mainstream.
adakah sanksi yang akan mereka terima? Konten atau isu media jelas dipengaruhi pemilik media, karena itu sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa para pekerja di media, wartawan, dan sebagainya memiliki kreativitas dan independensi mutlak. Pemilik media berorientasi profit, maka demikian juga dengan medianya. Nah, guys, jadi media itu juga mempunyai efek-efeknya. Efeknya itu ada dua. Yang pertama, efek primer, yaitu efek yang ditimbulkan karena adanya terpaan, perhatian, dan pemahaman. Jika manusia tidak lepas dan terus terkena terpaan media massa, maka efek yang ditimbulkan itu sangat signifikan. Yang kedua adalah efek sekunder, yaitu efek yang ditimbulkan karena adanya perubahan tingkat kognitif, perubahan pengetahuan dan sikap, dan perubahan perilaku. Menerima atau memilih, efek ini menggambarkan langsung efek media di mana perilaku penerima pesan ada di bawah kontrol pemberi pesan. Oke, untuk selanjutnya aku bakal jelasin tentang literasi media massa nih. Media massa tidak hanya sekedar memberikan informasi dan hiburan semata, tetapi juga mengajak khalayak untuk melakukan perubahan perilaku nih, melalui beragam konten media yang khas dan unik sehingga pesan-pesan media itu terlihat sangat menarik, menimbulkan rasa penasaran khalayak, pembikaian pesan melalui teks, gambar, dan suara merupakan aktivitas media untuk mempengaruhi perilaku dan perasaan khalayak. Media massa tidak hanya sekedar memberikan informasi dan hiburan semata, tetapi juga mengajak khalayak untuk melakukan perubahan perilaku melalui konten-konten yang beragam, yang khas dan unik, sehingga pesan-pesan media itu terlihat sangat menarik, menimbulkan rasa penasaran khalayak, dan pembikaian pesan melalui teks, gambar, suara merupakan aktivitas khalayak yang mempengaruhi pikiran-pikiran dan perasaan khalayak. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Sani. Literasi media berasal dari bahasa Inggris, yaitu media literasi. Terdiri dari dua suku kata. Media berarti media tempat pertukaran pesan, dan literasi dikenal dalam istilah literasi media. Dalam hal ini, literasi media menunjuk kemampuan khalayak melek terhadap media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi. Bentar. Literasi media dapat dikatakan sebagai suatu proses mengakses, menganalisis secara kritis pesan media, dan menciptakan pesan menggunakan alat media. Hobbes 1996 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi media adalah pemahaman sumber, teknologi komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang dihasilkan, seleksi, interpretasi, dan dampak dari pesan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa adanya internet atau media baru ini membuat pola komunikasi manusia berubah. Dalam perkembangan media, kemudian menyentuh sebagai satu kegiatan terorganisir dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat, CLM, Center of Media Literacy. Kemudian menggunakan definisi yang diperluas, literasi pendidikan itu menyediakan suatu kerangka untuk dan mengambil bagian dan pesan dan pernyataan dari yang penting bagi para warga negara satu demokrasi. Udah guys? Doang kan? Selanjutnya yaitu tujuan mendasar media literasi adalah
mengajar halayak atau pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh media massa, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik, dibuat cita atau pesan media, dan meneliti siapa yang bertanggung jawab atas pesan atau ide yang diimplementasikan oleh pesan atau citra itu. Adapun beberapa tujuan dari literasi media antara lain, satu bertujuan membentuk konsumen agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang isi media, sehingga dapat mengendalikan pengaruh media dalam kehidupannya. Kedua, untuk melindungi konsumen yang rentan dan lemah terhadap dampak media, penetralisir budaya media baru. Yang ketiga, tujuan literasi. Tujuan literasi media adalah untuk menghasilkan warga masyarakat yang well-informed serta dapat membuat penilaian terhadap konten media berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap media yang bersangkutan. Terima kasih. Oke, jadi beberapa yang telah dijelaskan oleh teman-teman supaya besok kita dalam ujian itu semoga nilainya menjadi baik apa yang kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.